Halo sobat, kembali lagi nih di Wahyu Official. Kali ini saya itu mau bahas 10 ciri-ciri orang itu diam-diam benci dengan kita gitu. Terkadang kan kita itu kan berteman dengan banyak teman. Entah jadi teman kerja, teman kenalan atau yang lain. Tapi kita nggak tahu nih, mana sih yang benar-benar teman, mana yang menjadi musuh dalam selimut. Adapun teman, tidak semuanya itu suka dengan kita. Tentunya ada teman-teman yang memang benci dengan kita tanpa kita sadari. Dan inilah 10 ciri-ciri tanda orang-orang yang benci dengan kita secara diam-diam. Gak usah basa-basi. Nomor 1, mereka tidak mau tersaingi. Jadi keberadaan kita, pertemanan kita, ketika mereka menjadi teman bagi kita, entah di tempat kerja ya, biasanya ya, mereka itu tidak mau tersaingi. Kehadiran kita dianggap sebagai pesaing bagi dia. Jadi di mata dia kita itu pesaing. Itu yang membedakan ya, kita menjadi pesaing di hadapan dia. Jadi dia itu menganggap kita itu saingan gitu. Lalu yang kedua, biasanya kalau orang itu sudah tidak suka dengan kita atau sudah benci dengan kita, orang itu tidak akan menyukai kita tanpa alasan. Tanpa mereka memiliki alasan sekalipun. Yang namanya orang benci ya udah benci, ya udah gak suka. Mau kita sebaik apapun, mau kita seramah apapun, yang namanya orang benci ya benci. Udah, mau kita baik pun di hadapan dia tetap gak suka, dia tetap menganggap kita jelek. Itu yang namanya benci. Orang benci itu tidak menyukai kita tanpa ada alasan yang mendasar. Tuh. Lalu yang ketiga, orang yang membenci kita, dia akan berusaha membuat kita buruk di hadapan orang lain. Jadi kalau kita berteman, kita harus hati-hati. Seringkali orang-orang yang benci di sekitar kita, kelihatannya di depan kita dia baik sekali. Dia bagikan seekor domba yang kelihatan putih bulunya. Wah, kelihatan sangat bersih, sangat tulus kepada kita, dekat dengan kita, kayak sahabat, kayak bestie gitu ya, kayak deket banget, perhatian banget gitu. Tapi ingat, di belakang kita, dia itu bagaikan ular berbisa, bagaikan ular beracun, dan serigala yang ganas, yang haus darah. Mereka berusaha menjelek-jelekkan kita. Kita difitnah, kita dijelek-jelekkan. Sekalipun di depan kita dia seakan-akan bagaikan domba yang sangat putih, kelihatan tulus, baik. Kelihatan seakan-akan gak bercacat di hadapan kita. Tapi di belakang kita, dia itu bagaikan ular berbisa, bagaikan serigala yang haus darah, yang ingin menghancurkan kita. Dia berusaha menjelek-jelekkan kita di hadapan orang lain, di belakang kita. Tapi di depan kita, mereka sok baik, sok suci, sok tulus. Yang keempat, orang-orang yang membenci kita, biasanya mereka akan melakukan berkedok simpati untuk ingin tahu. Jadi mereka itu ingin tahu tentang kita, tapi mereka berkedok simpati, seakan-akan peduli dengan kita, seakan-akan perhatian dengan kita, mendekati kita, seakan-akan biar dia kelihatan tulus, kelihatan baik, lalu kita bisa menceritakan gitu ya. Orang yang benci dengan kita, sekalipun di depan kita dia seakan-akan wah kelihatan baik banget gitu ya, perhatian, tulus, simpati. Tapi dia ingin tahu
Dia ingin tahu berbagai informasi dari kita dengan kedoknya simpati. Itulah orang-orang yang benci secara diam-diam dengan kita. Lalu bukan hanya itu aja. Yang kelima, dia tidak akan senang ketika dia melihat kita bahagia. Orang yang diam-diam benci dengan kita, dia tidak akan senang melihat kita bahagia. Iblis pun tidak suka. Iblis pun akan benci dengan kita, akan marah dengan kita ketika melihat kita tertawa dan bahagia. Iblis pun aja nggak suka loh, nggak senang loh kalau kita bahagia, karena iblis benci kita. Orang yang diam-diam benci kita, dia tidak akan suka melihat kita berbahagia. Ya sekalipun dia ada di dekat kita, di sekitar kita ya, tapi ketika kita bahagia, hatinya tuh sakit. Hatinya sakit. Amarahnya memuncak. Kayak ingin mencengkam gitu ya. Dia tuh benci. Itu yang kelima. Yang keenam, dia tidak akan berhenti menjelek-jelekkan kita. Orang yang membenci kita diam-diam, dia tidak akan pernah berhenti untuk menjelek-jelekkan kita, untuk berusaha menghancurkan nama baik kita. Contohnya iblis. Iblis itu benci dengan manusia, apalagi manusia yang dekat dengan Tuhan. Seorang nabi dan rasul zaman dahulu aja sering sekali iblis jelek-jelekan. Iblis berusaha menjelek-jelekkan nabi-nabi dan rasul-rasul di hadapan orang-orang lain. Apalagi orang yang membenci kita, yang kerasukan iblis, yang hatinya bagikan iblis, dia juga tidak akan berhenti menjelek-jelekan kita. Lalu yang ketujuh, selain menjelek-jelekkan, orang yang membenci kita juga akan berusaha menjatuhkan kita. Dia akan berusaha menjatuhkan kita dengan berbagai cara supaya kita jatuh. Dia akan berusaha menjatuhkan kita, supaya kita mengeluarkan banyak uang, supaya ekonomi kita terpuruk, supaya kita terkapar dan tak bisa berbuat apa-apa. Bukan hanya itu aja, dia akan membuat banyak masalah sehingga menjatuhkan kita. Tapi ingat, kalau kita percaya kepada Tuhan, pertolongannya nyata. Sekalipun orang-orang yang membenci kita ingin menjatuhkan kita, tapi kita tidak akan pernah jatuh dan tidak akan pernah terkapar. Akan ada selalu tangan yang terulur untuk menolong kita. Lalu yang kedelapan, selalu berkomentar tanpa ada solusi. Jadi orangnya itu suka ngomplain, suka berkomentar, suka melihat sisi negatif kita, kekurangan kita, lalu berkomentar tanpa memberikan solusi. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, mungkin dia ingin follow sosmed kita untuk mencari tahu tentang kita supaya bisa digosip-gosipkan. Dia akan berusaha mencari tahu tentang sosmed kita, sosial media kita. Entah dia follow, subscribe, dia ingin tahu. Lalu dia gunakan itu untuk memfitnah kita, menjelek-jelekkan kita, dan yang lainnya. Bukan hanya itu aja. Yang terakhir, yang ke-10, dia diam-diam menjaga jarak. Dia diam-diam menjaga jarak. Ketika kita berbicara, dia jaga jarak, selangkah lebih mundur saat kita berbicara. Karena dia tidak suka dengan kita. Dia mendengarkan suara kita aja males gitu. Dengerin suara kita aja males gitu. Karena dia tidak suka. Itu 10 tanda orang-orang diam-diam benci dengan kita.